terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Lebih sungguh lagi katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Yesus, Engkau ku kagum. Dengan iman katakan, Yesus, Engkau ku kagumi. Berkemuliaan buat Tuhan. Oh, mari sembah Dia. Oh, Yesuslah Raja. Haleluya. Oh, haleluya. Engkau yang layak disembah. Oh, mulialah namamu Bapa. Haleluya. 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 Terpujilah namamu Bapa Yahweh. Engkau yang layak dimuliakan, Engkau yang layak disembah. Glory bagimu Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan atas pengorbananmu ya Yeshua. Haleluya. Haleluya. Ajaiblah perbuatanmu Bapa Yahweh. Mari sama-sama naikkan syukur di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih Tuhan bagi kita. Haleluya. Oh, haleluya. Mulialah namamu Bapa. Tiada yang sepertimu ya Bapa Yahweh. Engkau begitu baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik Bapa. Haleluya. Oh, haleluya. Yesuslah Raja. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Ya Tuhan, kami bersyukur Bapa atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami rindu dengan peristiwa pengorbanan-Mu. Kami rindu ya Tuhan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami rindu memberikan hati kami, jiwa kami untuk memuliakan nama Tuhan. Dan hari ini ya Tuhan kami rindu bersorak-sorai, kami rindu memuji-Mu lebih lagi ya Tuhan. Bapak terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara kita tetap bangkit berdiri, kita mengangkat pujian, sekarang telah tiba oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis telah dikalahkan, amin. Sama-sama kita angkat pujian ini, sekarang telah tiba, haleluya. Sama-sama katakan.
sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Sama-sama katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Sekali lagi katakan, sekarang telah tiba, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Tuhan kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, amin, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Dengan iman sekali katakan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sekali katakan, oleh darah anak domba. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan baik ya saudara, amin. Puji nama Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia memberikan nyawanya untuk kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita mau sama-sama nyanyikan pujian bahwa sungguh indah pengorbanan Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Sama-sama katakan, kemana
Benar Tuhan, di mata-Mu kami begitu indah. Walaupun kami tahu di mata dunia kami bukan apa-apa, tapi Engkau benar-benar menganggap kami indah, menganggap kami mulia, karena itu Engkau rela menebus dengan harga yang mahal. Terima kasih untuk penebusan-Mu, untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk pengampunan dosa, terima kasih untuk kasih karunia dan berkat-berkat yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Sekarang Tuhan, berfirman-Lah, beritahu kepada kami supaya hidup kami benar-benar menjadi berita yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi berita yang menyelamatkan banyak orang. Itulah kerinduan kami Tuhan. Demi nama Tuhan Yeshua HaMasiah, kami sambut firman Tuhan pada pagi hari ini dalam peringatan hari kematian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMasiah kami berdoa, haleluya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak dan Saudara. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan, memberitakan kematian Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-23 dikatakan kita harus memberitakan Hamasiah yang telah mati disalibkan, yang bagi orang-orang Yahudi itu adalah sandungan, tapi bagi orang-orang Yunani itu adalah kebodohan. Saudara, berita tentang kematian Tuhan bagi dunia mungkin kebodohan, saudaraku. Dan bagi orang Yahudi itu sandungan. Bagaimana mungkin Hamasiah yang dijanjikan Tuhan itu harus mati, padahal dia harusnya jadi raja secara politis ya, yang benar-benar memerdekakan bangsa Israel yang sedang terjajah waktu itu. Nah, jadi bagi orang Yahudi itu adalah sandungan. Tetapi bagi orang-orang Yunani itu kebodohan. Berita tentang salib itu kebodohan, saudaraku. Juga bagi orang dunia, masa Tuhan mati sih? Karena konsep matinya beda sama kita, saudara-saudara. Oke, mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ya, 1 Korintus 11 ayat 26, kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab sesering kamu dapat makan roti itu dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Saudara-saudara, pada waktu kita berjamu, pada waktu kita memegang roti dan anggur dalam cawan itu, kita sedang memberitakan, memproklaim, menjelaskan kepada dunia tentang kematian Tuhan yang bagi dunia mungkin kebodohan, tapi kita punya keyakinan penuh atas kematian Tuhan ini, saudara-saudara. Nah, inilah yang akan saya sharingkan dengan saudara-saudara. Berulang-ulang mungkin saya harus sharingkan, saudara-saudaraku, tapi ini yang disebut memberitakan. Jadi minum cawan Tuhan, makan roti itu harus sesering mungkin. Karena pada waktu saudara melakukannya dengan bisa membedakan itu roti biasa, itu cawan biasa, atau saudara sedang menghubungkan pada tubuh Tuhan dan darah Tuhan, maka pada waktu saudara bisa membedakannya dengan benar, pada waktu itu saudara sedang memberitakan kematian Tuhan. Bukan hanya mengingat, tapi lebih jauh dari sekedar mengingat, kita sedang memproklaim, kita sedang memberitakan kematian Tuhan, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, yuk kita lihat. Masih belum bisa nih Pak Hian. Saya sudah hidup di sini, tapi belum bisa. Kalau begitu tolong dibantu aja Pak Hian. Sekali dibantu dulu. Atau mungkin nusuk taruhnya kurang begitu pas. Oke, baik saudara-saudaraku. Yang pertama, sebentar, apakah ada sebelumnya Pak Hian? Ada sebelumnya? Iya, oke. Saudaraku, kematian Tuhan harus diberitakan dengan benar. Yang pertama adalah hari kematiannya. Apa nama hari rayanya secara alkitabiah dan kapan itu kita laksanakan, saudaraku? Kapan itu kita rayakan? Apa nama hari rayanya secara alkitabiah? Saudara, kalau memberitakan kematian Tuhan harus memberitakan dengan benar. Apa nama hari rayanya, saudara-saudaraku? Mengapa muncul nama-nama hari raya yang tidak alkitabiah?
Ini harus kita ketahui. Paling tidak bukan membuat kita harus bermusuhan dengan orang-orang yang mengklaim hari raya itu sebagai nama yang resmi bagi mereka. Kita tidak bermusuhan, tapi kita tahu ini Alkitabiah. Alkitabiah artinya kebenaran, saudara-saudaraku. Siapapun yang tidak percaya bahwa Alkitab itu kebenaran, dia sebetulnya orang yang sudah tersesat dari kekristenan, saudara-saudara. Jadi kita harus tahu, saudaraku, hari kematiannya itu. Yang kedua, bagaimana kemudian menyelaraskan waktunya, waktu kematian Tuhan itu dikuburkan itu sesuai dengan nubuatan Yunus, bahwa Yunus ada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, tapi kok kita cuman 1 hari, 2 malam, 1 hari gitu, saudara-saudara. Ya, langsung bangkit gitu. Kok begitu? Nah, kita harus tahu kebenarannya. Mengapa jadi 1 hari? Kan harusnya 3 hari 3 malam. Dan betul sebetulnya 3 hari 3 malam. Ini yang perlu kita ketahui, saudara-saudaraku. Ya, oke. Nah, ini rupanya agak kurang geser sedikit ya. Sebab sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Ini perkataan Tuhan Yesua. Kalau perkataan ini salah, kalau hanya terjadi 1 hari lebih gitu, saudara-saudaraku, maka ini adalah perkataan bohong. Tapi kita bisa membuktikan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang benar. Amin. Amin. Nah, saudaraku, ini yang harus kita tahu. Yang kedua, kita harus tahu hakikat kematiannya. Ya, ternyata bagi Hamasiah datangnya ke dunia, fokusnya adalah kematiannya, saudara-saudaraku. Itu aneh. Setiap orang datang ke dunia, fokusnya adalah pride-nya, pencapaiannya, betul kan? Keberhasilannya. Tapi Yesua datang ke dunia, fokusnya adalah kematian, saudara-saudaraku. Ini yang mengherankan kita. Jadi ada signifikansi dalam proses dan kuasanya, itu juga kita harus tahu, saudara-saudaraku. Yang ketiga, tujuan dari kematiannya. Ini akan kita bahas dengan cepat, saudara-saudaraku. Yaitu menyelesaikan misi penyelamatan manusia sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah dinubuatkan. Prinsip pertama adalah nubuatan ketika wanita itu dan ular dikutuk oleh Tuhan, dengan perut engkau akan merayap, dan nanti ya, keturunan atau benih perempuan ini akan menginjak kepalamu dan engkau akan mematuk tumitnya. Itu nubuatan yang pertamanya. Dan itu sebabnya Yesua datang untuk rela dipatuk tumitnya. Tapi dengan begitu dia meremukan kepala ular, saudara-saudaraku. Ada banyak nubuatan tentang dia, kita tidak akan bahas nubuatannya, tapi kita akan bahas apa yang terjadi implikasinya bagi kita. Baik, sekarang kita lihat hari kematiannya, saudara-saudaraku. Kalau bisa digeser sedikit hari kematian ini, sedikit aja, sedikit lagi. Yang lebih tinggi dari saya, Pak Tony. Pak Tony, ya udah kok balik dua-duanya. Sedikit aja Pak Tony, sedikit aja, cuman sedikit, goyang sedikit aja. Kurang, iya, udah cukup Pak Tony. Atau dikit lagi, agak ke sana. Iya, dah cukup. Oke, harinya saudara-saudaraku. Atau kita luruskan ya, ini kan miring ya. Jadi ini kurang ke atas sedikit Pak Tony, yang sana kurang ke atas kelihatannya menurut saya. Betul. Yang sebelah sana. Iya, oke lah, cukup Pak Tony. Ya, apa nama hari rayanya secara Alkitabiah? Kapan dirayakannya? Saudaraku, secara Alkitabiah nama hari raya yang kita rayakan sekarang adalah Pesach atau Paskah. Atau kalau dalam bahasa Inggris, saudara harus mengucapkan Happy Passover. Itu yang benar. Happy Passover. Selamat Paskah. Hari ini kita mengucapkan selamat Paskah. Ini harinya, saudara-saudaraku. Bukan hari Minggu besok. Hari ini. Happy Passover. Ya, Hag Sameach Pesach. Itu dalam bahasa Ibraninya ya. Ini adalah hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dengan tanda penyembelihan anak domba Paskah yang darahnya dilaburkan ke tiang dan ambang pintu setiap rumah orang Israel. Keluaran 12 ayat 2 dan 3. Bulan ini bagimu akan menjadi permulaan dari bulan-bulan. Itu adalah bulan Abib atau bulan Nisan ya. Itu jadi awal bulan. Jadi itu adalah tahun barunya sesungguhnya secara agama nih. Dulunya tahun barunya itu bulan Abib atau bulan Nisan. Ia bagimu menjadi yang pertama dari bulan-bulan dalam setahun. Tuh tahun barunya kan.
Berbicaralah kepada seluruh jemaat Israel dengan mengatakan, pada hari ke-10 dalam bulan ini, jadi tanggal 10 bulan Abib atau bulan Nisan itu, setiap suami harus mengambil seekor kambing domba bagi mereka menurut keluarga leluhur mereka ya, seekor kambing domba untuk setiap keluarga ya. Jadi menurut kalau dia adalah kaum Yehuda, itu keluarga leluhur namanya ya, menurut kaum-kaumnya gitu ya. Saudara-saudara, ada kaum Lewi, ada kaum Isakar, ada Sebulon dan sebagainya. Nah, jadi setiap keluarga satu kambing domba. Nah, lalu apa yang terjadi? Ayat selanjutnya, ayat 6 dan 8. Ayat 6 sampai 8. Dan haruslah dia menjadi seperti simpanan bagimu sampai hari ke-14 bulan itu. Jadi diambil tanggal 10, dibiarkan sampai 4 hari, sampai tanggal 14 ya. Dan seluruh kumpulan jemaat Israel harus menyembelihnya pada waktu senja. Jadi tanggal 14 itu baru boleh disembelih. Dan mereka harus mengambil dari darah itu dan mengoleskannya pada kedua tiang dan ambang pintu rumah itu yang di dalamnya mereka makan. Dan pada malam itu mereka harus makan daging yang dipanggang api dan roti tidak beragi. Haruslah mereka memakannya dengan sayur pahit. Kemudian ayat yang ke-13-nya, dan darah pada rumah-rumah tempat kamu berdiam di sana akan menjadi seperti tanda bagimu. Maka aku akan melihat darah itu, dan aku akan lewat di atas kamu, dan tulah yang membinasakan tidak akan ada padamu ketika aku mendatangkan pukulan atas tanah Mesir. Jadi pada malam Paskah itu, Yahweh akan melintas tanah Mesir, termasuk daerah Goshen di mana orang Israel tinggal. Itu tanah Mesir juga. Tetapi ketika Yahweh melihat rumah orang Mesir, di situ dia mengambil nyawa. Ketika Elohim melihat rumah orang Mesir, dia mencabut nyawa anak-anak sulung orang Mesir. Namun waktu dia lewat rumah orang-orang Israel di Goshen itu juga tanah Mesir, dia lihat ada tanda darah dan dia cuma liwat. Ada tanda darah, dia cuma liwat. Passover. Passover. Bahasa Inggrisnya saudara-saudara. Nah ini saudara-saudaraku yang harus kita ketahui ya. Jadi kita karena darah Hamasya, ini kan gambaran saudaraku ya. Ini adalah nubuatan atau gambaran bagi kematian Yesua, sang anak domba Elohim yang dikurbankan, disalibkan, Matius 26 ayat 2. Ya, ini gambarnya tadi ya. Ini gambaran. Kamu sudah tahu bahwa 2 hari lagi Paskah akan tiba dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan, saudara-saudaraku. Oke? Nah, saudara-saudara, kita lihat kemudian. Ini dia pengorbanannya ketika darahnya terlabur di hati, ya, ketika darahnya, ya. Coba baca dulu. Yang dikurbankan atau disalibkan dan darahnya dilabur di setiap hati dan kehidupan orang percaya. Enggak kelihatan, tapi dia pasti telah melabur hidup kita, saudaraku, menutup hidup kita dengan darahnya, agar mereka dapat dikeluarkan dari perbudakan dosa. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Karena mengetahui bahwa kamu sudah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang diwariskan oleh leluhurmu, bukan dengan barang yang fana, perak ataupun emas, melainkan dengan darah Hamasya yang mahal, bagaikan darah anak domba yang tanpa cacat dan tanpa noda. Nah, itulah Pesak pada hakikatnya, saudaraku. Lalu kapan dirayakannya? Dirayakannya setiap tanggal 14 bulan Nisan, setiap tanggal 14 bulan Abib, karena pada waktu itulah penyembelihannya, saudara-saudaraku, dari anak domba Paskah itu. Nah, saudaraku, kita baca coba perayaan-perayaan yang dirayakan bukan di zaman Musa, sesudahnya ya, 2 Tawari 35 ayat 1. Dan Yosia melaksanakan Paskah di Yerusalem bagi Yahweh, dan mereka menyembelih domba Paskah pada tanggal 14 bulan yang pertama. Mengerti saudara? Tanggal 14 bulan di Nisan atau bulan Abib. Oke? Kemudian Esra 6 ayat 19. Ini pada waktu pembuangan. Dan pada tanggal 14 bulan pertama, orang-orang buangan itu mengadakan Paskah. Jadi Paskah itu diselenggarakan pada tanggal 14 bulan Nisan atau bulan Abib, saudara-saudara. Nah, inilah yang harus kita rayakan, saudara-saudaraku. Ya, sekilas saya akan berikan penjelasan tentang hari raya Alkitabiah dalam Imamat 23. Sekilas saja, nanti gambar kedua nggak perlu. Jadi yang pertama adalah pada bulan Nisan ada perayaan Pesak.
Passover. Itu ada dalam Imamat 23 ayat 4 dan 5, ya, penyembelihan anak domba. Yang kedua ada hari raya unleavened bread. Di sini hari raya berlangsung selama 7 hari, saudara-saudaraku. Itu hari raya roti tidak beragi dalam Imamat 23 ayat 6 dan seterusnya nih, sampai 9 kalau nggak salah. Kemudian ada perayaan first fruit. Itu adalah hari raya Habikurim, hari raya buah sulung. Ini yang melambangkan hari kebangkitan Tuhan ini. Ini dalam Imamat 23 ayat 10 sampai berapa nih, nggak kelihatan, 14 ya. Kemudian ada hari raya 7 minggu. Setelah ini 7 minggu kemudian 49 hari ditambah hari yang ke-50-nya, dirayakanlah hari Pentakosta, hari raya 7 minggu. Itu dalam Imamat 23. Kemudian setelah 4 hari raya ini 3 hari raya di musim semi, ini 1 hari raya, dan ini hari raya di musim gugur, saudara-saudaraku. Nah, coba saudara lihat, ya, ini di tengah-tengah 7 minggu itu, kemudian nanti ada 3 hari raya, ini satu rombongan lagi. Ini rombongan pertama, ini rombongan kedua, di tengah-tengahnya hari raya Pentakosta. Yaitu di pertama itu hari raya peniupan sangkakala. Hari raya peniupan Nafiri, Imamat 23 ayat 24 sampai 25. Yang kedua adalah hari raya Yom Kippur atau pendamaian, Imamat 23 ayat 27 sampai 30 sekian. Kemudian yang ketiga, hari raya Pondok Daun, Sukot atau hari raya Tabernakel dalam Imamat 23 ayat 34 sampai 36. Nah, kalau Hanukkah ini adalah hari raya yang tidak tertulis dalam Alkitab, ya, tapi dirayakan karena apa? Karena Israel mengalami kemenangan waktu itu di bawah pimpinan Makabeus, lalu merayakan hari raya terang, hari raya Hanukkah, ya. Tapi hari raya yang Alkitabiah itu ada 7, saudara-saudaraku. Ini 7, ini Alkitabiah, ada tertulis dalam Alkitab. Oke, yang ininya nggak usah dijelaskan, nanti pada waktu besok kebaktian itu, ya. Sekarang masih lanjutan tentang harinya. Orang Kristen sekarang mengatakan Paskah itu hari Minggu, dan mereka menyebutnya hari raya Easter. Sedangkan Jumatnya disebut Jumat Agung. Mengapa ada istilah semacam ini? Padahal dalam Alkitab tidak ada, saudara-saudaraku. Saudaraku, ini adalah tradisi yang dikembangkan oleh gereja setelah Roma mengadopsi kekristenan sebagai agama negara. Jadi pada waktu Konstantin menetapkan kekristenan menjadi agama negara, banyak orang Kristen, pemimpin-pemimpin Kristen berkata, kita menang, negara sudah kita kuasai. Padahal, saudaraku, sesungguhnya di hati Tuhan itu adalah mulai masuknya zaman kegelapan. Karena bukan gereja yang menguasai negara, tapi sebetulnya politik negara yang masuk dalam gereja sejak itu. Saudara-saudaraku, ini yang terjadi. Tapi kita nggak usah bermusuhan, nggak usah kemudian marah kepada orang-orang yang masih merayakan perayaan-perayaan Easter dan sebagainya. Nggak usah, kita tetap, yang penting kita tahu apa yang benar, amin. Dan ini harus kita beritakan, yang benar yang harus kita beritakan, saudara-saudaraku. Ya, oke. Jadi this is Easter, ya, yang pronounce jadi Easter. This is Istar. Istar itu adalah dewi kesuburan yang kita sebutnya sebagai Easter. Easter was originally the celebration of Istar. Jadi hari raya Easter yang seringkali Happy Easter gitu ya. Sesungguhnya secara orsinilnya ya, secara aslinya dia adalah peringatan tentang Dewi Istar. Ya, seorang dewi Assyria dan Babilonia, ya, seorang dewi Assyria dan Babilonia. Dewi kesuburan dan dewi seks, ya. Her symbols, simbol-simbolnya seperti telur dan kelinci gitu, saudara-saudara, were and still are fertility and sex symbol. Ya, jadi telur itu simbol kesuburan juga ya. Tapi saudara-saudaraku, kita gereja tetap harus bisa bertanggung jawab untuk kalau mau telur untuk dimakan ya silakan aja. Tapi kalau telur kemudian kita mengaitkan dengan Dewi Istar, itu yang nggak boleh. Ya, kalau telur mau kita kaitkan dengan, wah itu bagus kok untuk anak-anak sekolah minggu biar mereka makan, tidak ada masalah, saudara-saudaraku ya. Oke, nah jadi sesudah Konstantin memutuskan bahwa Christianity
atau mengkristenkan seluruh kekaisarannya, maka Easter was changed to represent Jesus. Jadi Dewi Ishtar ini telah menampilkan sekarang wajah baru, yaitu untuk mewakili Yesus gitu ya. Di sini mungkin kalau perayaannya ini mestinya Jesus died, ya Jesus dead ya. But at its roots, tapi sesungguhnya dalam akarnya, it's all about celebration, fertility, and sex. Jadi secara akar dari perayaan Easter itu adalah soal perayaan kesuburan dan seksual. Saudara-saudara, jadi ini yang harus kita tahu ya. Saudara-saudara, mungkin banyak yang membantah. Oh enggak begitu kok, enggak begitu. Tapi perjalanan sejarah akan membuktikan. Bahkan Alkitab telah menyatakan bahwa memang enggak ada kok di dalam Alkitab. Enggak ada, saudaraku. Ya, lalu mengapa jadi Jumat Agung, saudara-saudaraku? Karena perayaan-perayaan ini itu dikemas oleh ya tentu gereja mula-mula itu yang kemudian berkembang jadi sebuah gereja yang dipengaruhi oleh Roma gitu ya. Nah inilah yang seharusnya orang merayakan, kalau merayakan Good Friday, dia harus merayakan Palm Sunday, dia harus merayakan Maundy Thursday, dia harus merayakan Minggu Palma, dia harus merayakan Kamis Putih, baru dia boleh merayakan Good Friday, dan besok Minggu Easter-nya pada hari Minggu. Saudara mau merayakan ini atau mau merayakannya Alkitabiah? Terserah saudara sih, saya juga nggak memaksa, tapi saya harus mengajarkan. Saya harus memberitakan, saudara-saudaraku. Oke? Nah, ada sebuah tulisan, ya ini dari, wah ini nggak kelihatan nih, saudara. So, mohon maaf ya bawahnya, ada www-nya, saya sengaja siapkan. Ya, how was Passover replaced by Easter and who did it? Ya, gak bisa dipertanyakan lagi bahwa Yesus Kristus adalah orang Yahudi dan dia pasti melaksanakan Paskah. Betul ya? Yesus tidak pernah memelihara perayaan Easter in his life, dalam hidupnya. Enggak pernah. Oke? So, how was this holiday changed? Jadi bagaimana hari besar ini kemudian berubah? And who changed the day? Dan siapa yang mengubah hari yang dia pelihara, yang dia laksanakan untuk perayaan, yang dia pilih, yang dia tetapkan sebagai hari besar? Ya, siapa yang mengubahnya hanya demi menyingkirkan perlambangan-perlambangan pengorbanannya yang diwujudkan dalam tubuhnya dan darahnya. Siapa yang mengubah jadi kesuburan itu siapa? Kenapa bukan soal tubuh dan darah Hamasiah yang diperingati gitu? Kenapa soal kesuburan yang diperingati gitu, saudara-saudara? Oke? Oke. Jadi where is the biblical record confirming the authority of this replacement? Di mana bukti Alkitabiahnya yang mengkonfirm, yang membenarkan bahwa itu, bahwa perubahan itu adalah benar gitu. Enggak ada, saudara-saudaraku. Enggak ada bahwa perubahan itu ya bahwa ada otoritas untuk merubah hal semacam itu. Enggak ada bukti Alkitabiahnya. Clearly the historical record from nah ini sudah baca ya tentunya ya, itu proves, jadi secara jelas catatan sejarah dari gereja mula-mula itu membuktikan bahwa mereka sendiri bukan Hamasiah Yesua yang choose to exercise authority to change and sever the connection of Passover. Ya, yang melaksanakan otoritas untuk mengubah dan menghentikan koneksinya dengan Paskah, Pesak. Itu otoritas mereka, bukan Hamasiah. Ingat, Paulus telah berkata, Bait Elohim atau gereja is built upon the foundation of the apostles and prophets. Dibangun di atas dasar para rasul dan nabi-nabi. Bukan atas dasar sinode-sinode atau konsili-konsili atau uskup-uskup. Tapi yang menetapkan itu jadi Easter itu adalah konsili. Itu adalah para uskup. Bukan Tuhan Yesus, saudara-saudaraku. Nah, Jesus Christ himself being the chief cornerstone.
Yesus Kristus sendiri adalah batu penjuru utamanya, batu penjuru utamanya. Efesus 2 ayat 20 yang dibangun di atas dasar para rasul. Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul, ajaran para rasul maksudnya, dan para nabi. Dengan Yesua HaMasiah menjadi batu penjurunya. There was absolutely no authorization to change the framework of this major point of doctrine. Jadi sesungguhnya sama sekali nggak ada otoritas untuk mengubah ya kerangka besar dari doktrin yang besar ini, saudara-saudaraku, untuk tidak dihubungkan dengan kehidupan Yesus sendiri gitu. Ya, kita harus terhubung dengan kehidupan Yesus. Itu 1 Petrus 2 ayat 21 katakan. Sebab untuk itulah kamu telah dipanggil, karena HaMasiah pun telah menderita ganti kita dengan meninggalkan teladan bagi kita, sehingga kamu dapat mengikuti jejaknya. Amin. Saudara-saudaraku, coba 1 Yohanes 2 ayat 6. Siapa yang berkata tinggal di dalam Dia? Kalau saudara berkata hidden in Christ, aku tersembunyi di dalam Kristus, aku tinggal di dalam Kristus, maka dia sendiri wajib berjalan sedemikian sebagaimana dia juga telah berjalan. So, kita harus living as God's, as Yahweh's beloved. Oke, saudara-saudara? Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus, di dalam HaMasiah, maka kita harus berjalan sebagaimana HaMasiah berjalan. Kita ikuti jalan-jalannya. Kita harus berjalan. Setiap tapaknya, kita ikuti tapaknya. Itu tapak yang menyelamatkan. Itu bukan tapak yang akan menjerumuskan. Itu tapak-tapak kaki yang menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, ya, it's important to remember, harus diingat baik-baik nih, penting sekali. Jesus Christ never kept an Easter in his life. Yesus Kristus tidak pernah merayakan perayaan Easter dalam hidupnya. Ya, undeniably, nggak tersangkal lagi, Easter has no biblical connection, tidak punya hubungan secara alkitabiah, tidak punya landasan alkitabiah, tidak punya otoritas alkitabiah yang membuat kita harus ngikutin perayaan itu, taatin perayaan itu, atau perhatikan ya, recognition ya, atau ya amati ya, atau ya kenali perayaan itu. Ya bagi kita yang mengklaim bahwa Yesus adalah juru selamat. Oke? Jelas ya saudara? Nah, jadi masih harinya, saudara-saudaraku. Bagaimana menyelaraskan waktu kematian HaMasiah itu? Tubuhnya dikuburkan selama 3 hari 3 malam seperti nubuat Nabi Yunus, Matius 12 ayat 40. Sebab sebagaimana Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikianlah anak manusia akan berada dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bagaimana menyelaraskannya, saudara-saudaraku? Tidak perlu kita menyelaraskan. Jika kita ikuti kitab suci secara tepat, semuanya sudah selaras. Tapi saya mau katakan pada saudara, banyak terjemahan. Yang kita pegang ini terjemahan loh, saudara. Ya, versi loh. Dan banyak versi memang bisa jadi ada kesalahan karena naskah aslinya tidak ada. Tapi pada ayat-ayat tertentu menjelaskan bahwa kalau kita ikuti ayat-ayat itu ternyata bisa kita dapati, saudara-saudaraku. Ya, ada ayat-ayat yang memang kelihatannya aneh, ini ayat nggak mungkin ini pasti ada kesalahan. Nah, saya seringkali menemukan kesalahan-kesalahan karena saya penerjemah, jadi saya tahu, wah ini kesalahan, ini dari luruhnya, huruf-huruf Ibrani itu luruh gitu ya. Nah, demikian juga huruf-huruf Yunani koine bisa saja mengalami luruh atau hilang gitu ya. Saudara, Yesua makan perjamuan malam itu saat persiapan Pesah, saat Erev Pesah gitu ya. Jadi Pesah itu ini hari Paskah, itu dimulainya hari raya itu ya, setiap hari itu dimulainya jam 18, jam 6 sore. Hari orang Ibrani dimulai jam 6 sore. Nah, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam itu masih Erev gitu, saudara-saudaraku. Itu persiapan gitu ya masih. Nah, saudara-saudaraku, jadi menurut Yohanes 13 ayat 1 dan 2a, coba kita baca, dan sebelum perayaan Paskah, ya, karena mengetahui bahwa waktunya telah tiba agar dia dapat pergi dari dunia ini kepada Bapa karena mengasihi orang-orang kepunyaannya yang ada di dunia, maka Yesua mengasihi mereka sampai akhir. Dan ketika berlangsungnya perjamuan malam, jadi sebelum perayaan Paskah, perjamuan malam.
perjamuan malam sebetulnya melambangkan Paskah, tapi mengapa Yeshua HaMasiah memakannya sebelum Paskah, saudaraku? Karena dia ingin menjelaskan bahwa pada hari Paskah itu nanti dia akan dikurbankan gitu. Oke? Nah, saudaraku, jadi sehari sebelum Paskah dia makan perjamuan, saudaraku. Ya, berarti kira-kira itu tanggal 14 bulan Nisan pukul 18 ke atas dia mulai makan gitu ya. Lalu setelah makan Paskah dia langsung ke Taman Getsemani. Dia berdoa, nggak lama dia ditangkap, lalu dia dibawa ke Kayafas, ya, ke Hanas, dan diadili, dipindahkan ke Pilatus pada tengah malam itu sampai dini hari, ya, tengah malam sampai dini hari. Tanggal 14 Nisan itu pukul dari perjamuan, kira-kira kalau perjamuannya jam 18, katakanlah 1 jam, maka pukul 19 sampai pukul 3 pagi, itu adalah saat dia ada di Getsemani, ditangkap, diadili oleh pengadilan agama, dan diadili juga oleh Pilatus. Ya, sampai kemudian Pilatus memutuskan dia mulai ini pas 03 ini, saudara-saudaraku, itu 03 ini adalah saat di mana ayam berkokok, di mana Petrus menyangkali Tuhan Yesua. Jadi mungkin sampai lebih dari 03 ya, saudara-saudaraku. Nah ini, kemudian Yesua disalibkan. Itu tanggal 14 Nisan pukul 9 mulai disalibkan. Markus 12 ayat 25 mengatakan, dan saat itu jam ketiga. Jam ketiga itu jam 9 pagi menurut bahasa Yunani itu ada jam ketiga ya. Dari jam ketiga itu ternyata dihitungnya dari mulai jam 6 pagi, saudaraku. Jam 6 pagi, jam 7, jam kedua, jam 8, jam 7 itu jam pertama, dari jam 7 sampai ke jam 8 adalah jam kedua, jam 8 sampai jam ke-9 itu adalah jam 3. Jadi jam 9, jam ketiga ya. Nah, mereka menyalibkan dia. Dan dia menyerahkan rohnya pada pukul 15, pada jam ke-3, ke-6, ke-9, pada jam ke-9, saudara-saudaraku. Dia menyerahkan rohnya, ya. Kita baca, dan setelah tiba jam ke-6, terjadilah kegelapan atas seluruh tanah itu sampai jam ke-9. Dan pada jam ke-9, berseluruhlah Yesua dengan suara nyaring, seraya berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang bila diterjemahkan berarti Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku, ayat 37-nya, dan Yesua meneriakkan suara yang nyaring itu, dia menyerahkan rohnya. Nah, itu saudaraku, Yesua menyerahkan rohnya pada tanggal 14 bulan Nisan. Tubuh Yesua harus diturunkan dari salib dan dikuburkan segera sebelum Sabat Agung. Tanggal 14 bulan Nisan, pukul 17 ke atas ini sampai pukul 18 dia harus segera diturunkan karena pukul 18 sudah masuk Sabat Agung, saudara-saudaraku. Ya, apa tuh Sabat Agung, saudara-saudaraku? Sabat Agung adalah hari permulaan dari hari raya roti tidak beragi. Kemudian agar mayat-mayat itu tidak tetap di atas salib pada hari raya Sabat, karena itu adalah hari persiapan, sebab hari itu adalah hari Sabat Agung, maka mereka meminta kepada Pilatus agar kaki-kaki mereka dipatahkan dan mereka harus dibawa pergi. Mohon maaf ya dok, saya nggak ketemu gambar yang salib yang seperti yang dokter maksudkan, nggak ketemu. Jadi, oke. Nah, kemudian pada hari pertama pertemuan kudus harus menjadi milikmu. Ini imamatnya mengatakan apa itu hari raya roti tidak beragi. Hari pertamanya hari raya roti tidak beragi, tanggal 15 Nisan, itu adalah pertemuan kudus. Itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Kalau nggak boleh melakukan pekerjaan, itu artinya rest, istirahat. Istirahat bahasa Ibraninya apa Pak Gersom? Sabat, ya, Sabat, saudara-saudaraku. Nah jadi ini Sabat yang merayakan hari pertama perayaan roti tidak beragi. Nah, tubuh Tuhan Yesua harus diturunkan sebelum masuk hari Sabat Agung. Kemudian Yesua bangkit pada tanggal 17 Nisan, ini hari Minggu baru saya khotbahkan, dini hari, kira-kira pukul 3 sampai pukul 5 nih ya, dini hari ya, sebelum matahari terbit gitu ya, dan menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dalam Yohanes 20 ayat 1 dan 16. Dan pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi sekali ketika hari masih gelap, datanglah Maria Magdalena ke kubur itu, dan dia melihat batu itu sudah terangkat dari kubur. Lalu ayat 16-nya, Yesua berkata kepadanya, berarti Yesua hidup ya, Hai Maria, sambil menoleh, maka dia berkata, Rabi, itulah yang disebut guru. Jadi
pada hari itu, saudaraku, Maria bisa melihat Yesua yang bangkit. Itu. Nah, inilah harinya, saudara-saudaraku ya. Inilah harinya. Lalu mari kita lihat penggambarannya supaya lebih jelas. Tanggal penetapan Paskah menurut Torah yang merupakan bayangan dari kematian dan kebangkitan Hamasiah Yesua ya. Coba lihat. Ya, memang Paskahnya adalah kematian. Sorry, ini masih yang lama ya. Cukup kematian saja, nanti kebangkitan kita rayakan tersendiri. Oke. Nah, Saudara lihat tanggal 1 bulan Nisan. Nah, cuma yang saya salah adalah memasukkan nama-nama. Mengapa nama-nama hari? Mengapa saya masukkan? Karena kalau saya masukkan itu makin kelihatan saudara-saudaraku bahwa itu adalah harinya apa, pada tanggal berapa begitu ya. Jadi ini Yom Rishon. Itu Yom Rishon itu hari apa, Pak? Hari pertama, saudaraku. Yom Sheni ini hari kedua. Jadi hari pertamanya adalah Minggu buat kita ya. Ya. Kemudian ini Senin, Selasa, Selisi hampir sama, Revi'i ini Rabu ya. Terus Yom Kamisi, Yom Selisi, Yom Syabat, Yom Rishon lagi. Nah, ini Yom Syabat itu hari ke-7 ya. Oke. Nah, saudara, jadi dimulainya pada jam 18 setiap hari itu. Dimulai jam 18 sore sampai kemudian bergerak lagi harinya ke jam 24, kemudian kalau bergerak ke jam 24 berarti itu pertemuan dengan awalnya hari kita. Nah, saudara, ajaibnya tahun ini ilustrasi ini pas banget, saudara-saudaraku. Aneh, makanya saya sampai terheran-heran. Tapi ini belum tentu benar loh ya kalau kata para rabi. Oh, bukan begini, Pak. Tapi saya kok mendapatkan ini, saudara-saudara. Ya, jadi begini, saudaraku. Tanggal 10 bulan Nisan, anak domba Paskah dipersiapkan untuk dikurung. Sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 14, betul ya, untuk dipersiapkan sebagai kurban Paskah. Kemudian yang kedua, hari ini, minggu lalu tanggal berapa? Tanggal 10 ya, pas ya. Tanggal 10 minggu lalu. Tapi pertemuannya dengan hari Ibrani adalah kita di jam 24 baru ketemu. Kita baru ketemu hari Minggu pada jam 24-nya kita, ya, jam 24 kita itu ketemu dengan sama-sama hari Minggu orang Ibrani. Jelas? Orang Ibrani memulai harinya pada jam 18 ya, ingat ya. Kemudian Yom Sheni-nya. Yom Sheni-nya juga begitu, ketemunya dimulainya pada jam 24 ya. Hari Selasanya itu tanggal 12, hari Rabunya tanggal 13, hari Kamisnya tanggal 14. Sekarang hari Jumat tanggal berapa? Kok pas banget gitu saudaraku. Tahun ini kok bisa pas, biasanya enggak pas saudaraku. Dan Sabtunya besok tanggal 16, Minggunya tanggal 17. Kok pas banget gitu ya. Nah, oke, keterangan yang berikutnya. Ini ada keterangan ya. Jadi ada tanda panah di sini. Kalender Yahudi hari dimulai pukul 18, sedangkan kalender Gregorian pukul 24 atau pukul 00 ya. Oke, jelas ya. Saudara kalau 18 ingatnya jam 6 sore, kalau 24 ingatnya 00 gitu ya. Sehingga ada perbedaan 6 jam. Ada perbedaan waktu antara hari Yahudi dengan hari kita ya, itu 6 jam. Oke. Lalu Keluaran 12 ayat 6b, anak domba Paskah disembelih di antara sore dan petang. Jadi tanggal 14 ini disembelih artinya mati ya, pada waktu petang ya. Ternyata dalam keterangan tadi Yesua disalibkan jam 9, kemudian wafatnya jam 15, jam 3 sore. Oke, jam ke-9 wafatnya. Mulai disalibkannya jam ke-3, wafatnya jam ke-9. Jam 12 ini jam ke-6, saudara-saudara. Oke, nah kemudian Sabat Agung, Hari Raya Roti Tidak Beragi, tanggal 15-nya itu ternyata Sabat Agung. Nah, ya ini Sabat Agung. Hari Raya Roti Tidak Beragi dimulai setiap tanggal 15 bulan Nisan. Setiap tanggal 15 bulan Nisan itu adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kemudian, ya Sabat Mingguan. Ini kan Yom Sabat. Yom Sabat kan berarti hari Sabat dong. Ini Sabat Mingguannya, saudara-saudaraku. Jelas ya? Ada Sabat Agung, ada Sabat Mingguannya. Setiap minggu kalau ketemu hari Sabtu kan hari Sabat. Betul ya? Loh, kenapa hari Jumat kemarin disebut hari Sabat, Pak? Itu dalam arti perhentian.
Karena pada hari itu tidak boleh bekerja keras, tidak boleh. Ya, kalau hanya makan atau apa mungkin bisa, tapi tidak boleh bekerja keras. Itu adalah perhentian, saudaraku. Dan ini Sabat Agung berkenaan dengan peringatan Hari Raya Roti Tidak Beragi. Kemudian ada Sabat Mingguan, dan baru sesudah itu Hari Raya Bikurim, Hari Raya Buah Sulung, ya, Hari Raya hasil pertama buah sulung. Nah, sekarang yang di sininya, saudara-saudara, Matius 21 sampai 25 tuh Yesua masuk ke Yerusalem dengan sambutan yang meriah. Dan makanya disebut Hari Raya Palma, ya. Karena apa? Karena orang-orang menggelar daun-daun palem. Masih ada hubungannya, enggak apa-apa, saudara-saudaraku. Masih belum terhubung ke Istar. Oke, enggak ada masalah kalau itu. Kemudian hari berikutnya itu Yesua makan perjamuan malam dan kemudian ditangkap, kemudian diadili. Itu di tanggal berapa dia, saudara-saudaraku? Ini adalah pada hari, pada malam ketika ya memasuki tanggal 14, Yesua itu langsung ditangkap. Yesua itu makan perjamuan dulu, kemudian ke Taman Getsemani, kemudian ditangkap, tengah malam itu dibawa ke Kayafas, kemudian dipindahkan lagi ke Pilatus, diadili sampai pagi hari, saudara-saudaraku. Sampai jam 6 itu belum selesai, kemudian jam berapa itu mulai iring-iringan Via Dolorosa menuju ke Golgota, dan jam 9 tiba di Golgota disalibkan. Jelas, saudara? Nah, itulah Via Dolorosa, ya. Jadi Yesua makan perjamuan malam itu justru pada malam hari di sini. Pada hari Peskah itu, tapi sebelum betul-betul Peskah disembelih, domba Paskah disembelih. Jelas? Dia makan perjamuannya pada hari raya Paskah yang permulaan, jam 18 atau jam 19. Pokoknya di permulaan ini, saudaraku. Berikutnya, Yesua anak domba Paskah disalibkan, atau anak domba itu mulai disembeli, tapi karena penyembelihan kan berlangsung cepat ya, kalau penyaliban kan berlangsung lama ya. Ini makan sampai berapa jam, ini 6 jam, jam 9 sampai jam 15 Yesua baru wafat ya. Anggap saja disembelihnya di sini kalau anak domba Paskah jam 3 petang sama ya. Petang. Oke? Kemudian mulai hari tanggal 15 ya, itu Sabat Agung. Mayat Yesua sudah harus diturunkan sebelum masuk jam 18 ini. Jadi antara jam 15 waktu dia wafat, kemudian jam 16 mungkin sudah datang para imam itu berkata kepada Pilatus, tolong gebukin mereka supaya cepat mati, ya. Patahkan tulang-tulangnya. Nah, itu mungkin jam 16 mereka disuruh patahkan tulang-tulangnya. Waktu ketemu tempatnya Tuhan Yesua, dia lihat sudah mati. Jadi orang pengawal Romawi ini, tentara Romawi lihat sudah mati. Nah, Dr. Paidon tuh mengatakan itu disalibkannya di satu pohon yang sama gitu dengan dua penjahat lainnya. Sehingga arah ayat Alkitabnya benar mengatakan dia pukul yang satu, kemudian dia pukul yang kedua, baru pukul yang ketiga. Coba kalau disalibkannya sejajar begini, ya. Itu satu, ini Yesua, ini sejajar. Kira-kira tentara Romawi akan pukul yang mana dulu? Yang ini, baru pukul Yesua, baru yang itu. Betul kan? Kalau ini sejajar. Tapi tidak, ya. Itu di satu pohon, hanya yang satu menghadap ke sana, yang dua menghadap ke sini. Jadi, dia pukul yang ini, lalu pukul yang ini, lalu sampai di sini, oh udah mati, udah meninggal, udah wafat. Oke? Nah itu menurut penelitian atau yang Dr. Paidon dapatkan dari Rabi Batu. Oke? Nah sekarang kita lihat. Sabat mingguannya itu dimulai tanggal 18. Jadi ada dua kali sabat di sini, saudara-saudaraku. Satu adalah Sabat Agung, satu lagi sabat mingguannya, ya. Sabat mingguan hari ke-7 dalam Keluaran ada. Kemudian Yesua bangkit jadi buah sulung kebangkitan. Itu di sini. Kira-kira jam 3 sampai jam 5 pagi dia mungkin sudah bangkit.
Kira-kira. Nah, inilah penggambarannya. Yang ajaibnya untuk tahun ini, tanggalnya persis sama, saudara-saudaraku. Ya, kalau mau kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesua, ya silakan, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesua kita tahun ini betul-betul memberi keterangan yang sangat jelas karena tanggalnya sama sih, saudara-saudara. Ya, oke. Dan hakikat kematiannya, ya ternyata kematian Yesus itu menjadi fokus dari kedatangannya ke dunia. Ya, ada lagu, dia tinggalkan surga mulia, dia tahu apa yang kan jadi. Di bukit Golgota yang sunyi, dia serahkan hidupnya buatku, kalau bukan kasih. Laut kan kering. Itu sudah saudara ya, tiada bintang di langit dan seterusnya. Dia tahu apa yang akan jadi. Dia tinggalkan surga mulia, dia datang ke dunia, dia tahu apa yang akan jadi. Langsung terhubung dengan bukit Golgota. Jadi fokus Yesua itu adalah kematiannya. Makanya Injil Matius menyebutkan 4 kali Yesua memberitahu tentang kematiannya. Saudara baca judul-judulnya dalam LAI lebih jelas lagi 4 kali. Saudara. Dalam Matius 16 ayat 21 ya. Sejak saat itu, ini Yesua ya. Yesua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini pernyataan pertama tentang kematiannya. Ngomong sama murid-muridnya tentang kematian, padahal murid-muridnya sedang berharap dia jadi raja. Apalagi orang-orang Saduki yang berharap, wah ya ini dia kalau dia benar Mesias dia harus jadi raja kita nih gitu ya. Saudaraku, tapi dia ngomong tentang kematiannya. Bukan cuma 1 kali dalam Injil Matius sampai 4 kali. Pasal 17 ayat 22 dan 23. Dan sementara mereka tinggal di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan segera diserahkan ke tangan manusia. Dan mereka akan membunuhnya. Tapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Dan mereka sangat bersedih hati. Yang ketiga kali, pasal 20 ayat 18, lihatlah kita naik ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan pada imam-imam, kepala, dan para ahli kitab. Dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Ini lagi rame-rame mau pergi ke Yerusalem, saudara. Ayat pasal 21 itu dia masuk Yerusalem disambut meriah. Tapi pasal 20-nya dia udah ngomong, sebentar lagi kita masuk ke Yerusalem tuh. Di sana anak manusia, aku akan diserahkan, akan ditangkap, dan akan dibunuh oleh para tua-tua. Itu kan bikin bingung para muridnya, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, kemudian 26 ayat 2, kamu sudah tahu bahwa 2 hari lagi Paskah akan tiba dan anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara, pada hari Rabu itu Yesus sudah ngomong sama murid-muridnya. Kamu sudah tahu ya bahwa nanti akan ada Paskah. Pada hari Rabu, pada hari Selasa. Pada hari Selasa 2 hari lagi Paskah. Pada hari Selasa Paskahnya itu pada tanggal 14 hari Kamis. Dan sekarang kita ada di tanggal 15 hari Jumat, ya kan? Oke, saudara-saudara, sampai 4 kali. Kalau begitu, berita salib ini penting apa enggak, saudara? Berita kematian Hamasya ini penting apa enggak? Yesus sendiri selalu memikirkan itu demi kasihnya bagi kita. Kenapa kita lupakan untuk memberitakan bahwa Tuhan kita rela mati untuk kita, saudara-saudaraku? Ini yang harus kita ingat, saudara-saudaraku. Kematian Yesus di kayu salib merupakan tindakan yang paling signifikan yang pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Walaupun Yesus wafat ketika masih muda, namun dia telah melakukan segala yang harus dikerjakannya. Untuk nubuatan itu, saudaraku, dia mengerjakan semuanya. Pada kenyataannya, seluruh makna hidupnya mencapai klimaksnya pada saat kematiannya. Jadi kematiannya adalah klimaks. Dia berkata, tetelestai, sudah selesai, saudara-saudaraku. Jadi apa yang dilakukan Yesua itu sungguh luar biasa. Yesua yang datang ke dunia sebagai juru selamat dalam kematian di kayu salib, dia telah menghancurkan maut dan dosa. Kematian Yesua tidak datang tanpa desain dari pihaknya sendiri. Ada orang yang merencanakan kematian? Ada yang mau bunuh diri. Tapi yang nggak bunuh diri kan nggak merencanakan kematian, ya kan, saudara? Tapi Yesua, dia sudah merencanakannya.
Bapa sudah merencanakannya. Berarti ini hal yang sangat penting, saudara-saudaraku ya. Ya tanpa desain dari pihaknya sendiri. Kematiannya adalah sesuatu yang diterimanya dengan kebebasan penuh. Waktu dia memegang cawan di Taman Getsemani, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dalam semuanya, biar kehendakmu. Itu udah sangat terlalu berat, saudara-saudaraku. Dia menyerahkan pada kehendak Bapa. Dan dia tahu, Bapa sudah merencanakan. Lalu dia bilang, oke. Datanglah Yudas mencium dirinya. Dia tahu waktunya sudah tiba. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang harus kita ingat, saudara-saudaraku. Seberapa dalam pun orang membenci dirinya, atau seberapa kuat pun kekuasaan orang tersebut, semuanya tidak akan mampu menyeretnya kepada kematian. Begitu banyak lawannya, termasuk si jahat, mencoba untuk membunuhnya. Namun karena waktunya belum tiba, mereka pun selalu gagal mengalahkannya. Tapi dia sendiri yang kemudian menyerahkan nyawanya. Signifikan dalam prosesnya. Apa prosesnya, saudaraku? Kematian manusia biasa, Elohim yang berkuasa, mungkin menyuruh malaikat mautnya untuk mencabut nyawa. Betul, saudaraku? Ayub 27 ayat 8. Sebab apakah harapan orang tidak beriman ketika dia membinasakan? Ketika Elohim mencabut nyawanya, apakah dia masih punya harapan? Tidak, saudaraku. Walaupun dia bisa membinasakan orang lain. Kalau Elohim membinasakan dia, tidak ada harapan. Elohim bisa mencabut nyawa. Mungkin menugaskan malaikat mautnya. Manusia meninggal karena dicabut nyawanya. Tapi Yesua meninggal, dia sendiri yang menyerahkan nyawanya. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Kemudian ketika Yesua mengecap anggur asam itu, dia berkata, sudah selesai, tetelestai. Dan seraya menundukkan kepala, dia menyerahkan rohnya. Di bagian lain dikatakan, Bapa kepadamu aku serahkan rohku. Dan saudara, ini artinya apa? Mulai sejak ini kalau saudara rayakan kematian Tuhan, ingat. Kematianmu akan serupa dengan kematian Yesua. Kamu tidak akan dijemput oleh malaikat maut, tapi Roh Kudus akan menjemput kamu. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Karena dia kepala ada di surga, tapi rohnya ada bersama dengan kita. Waktu kita mau wafat, saudara-saudaraku, Roh Kudus itu yang memegang tangan kita. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Kita melewati lembah kekelaman dengan pengawalan dia. Gadanya dan tongkatnya menyertai kita. Maka kita tentram masuk ke perhentian kita, saudara-saudaraku. Itu yang harus kita ingat kalau kita memperingati kematian Tuhan. Karena prosesnya ini yang dia alami, kita akan jadi serupa seperti dia, saudara-saudaraku. Saudara, ini yang harusnya saudara tahu, kuasanya. Manusia biasa mati, rohnya tidak berdaya, lalu terpenjara. Jadi orang yang dicabut nyawanya, rohnya itu seperti terpenjara, seperti terbelenggu, gak punya kuasa apapun, gak bisa dia melarikan diri dari malaikat maut. Malaikat maut, mohon maaf, mau ke toilet dulu ya. Gak bisa, saudara-saudaraku. Gak bisa. Dia akan dimasukkan dalam penjara. Tetapi, setelah itu pula dia telah mengumumkan, tatkala pergi kepada roh-roh yang ada dalam penjara. Yesua dengan kuasanya, ketika datang ke alam maut, dia berkuasa penuh, dia bebas melakukan apa? Dia kunjungin penjara. Di situ mungkin dalam penjara kematian itu ada Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya. Di situ mungkin saudaraku dia temukan para saleh-saleh sebelumnya. Lalu dia bawa semuanya keluar dari penjara itu. Ya saudara-saudaraku, nah saudara, apa yang dituliskan? Yesua rohnya turun ke dunia orang mati, mengalahkan kerajaan maut, 1 Korintus 15 ayat 55, dan merampas kunci alam maut. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai alam maut, di manakah kemenanganmu? Karena Yesua, ayat 57-nya mengatakan, Yesua yang selalu memberi kita kemenangan, maka kita bisa berkata sama seperti Yesua. Kita menang dari maut, saudaraku. Kita nggak akan dicabut nyawanya, tetapi kita akan dijemput oleh Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, ya, karena dia memegang kunci alam maut dan yang hidup, akulah yang hidup. Aku pernah menjadi mati, tetapi lihat akulah yang hidup sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Yesua yang memegang kunci alam maut.
Saudara-saudaraku, kalau penggambarannya kira-kira seperti ini. Pada waktu Yesus wafat, dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Tetapi Bapa berkata, kamu harus datang dulu ke neraka. Ya, kamu harus mengambil dan mengalahkan maut dulu. Dia menyerahkan rohnya kepada Bapa kan, tapi Bapa itu menyuruh dia balik dulu untuk mengalahkan maut. Roh Yesus harus turun dulu ke neraka, kerajaan maut, merampas kunci alam maut. Ya, dari sini maka dia menyambut penjahat yang bertobat ketika disalib, ya, masuk ke dalam Firdaus, dan dia juga membawa tawanan-tawanan dari orang-orang mati yang ada di Hades ini, dia bawa untuk sama-sama ditempatkan di Firdaus, dan saudaraku, sampai menunggu kebangkitan orang mati nanti, ya. Orang saleh yang mati itu bangkit pada waktu Tuhan datang. Lalu Yesua bangkit menjumpai murid-muridnya. Tapi waktu menjumpai Maria, dia bilang, jangan ketemu aku dulu. Nah ini enggak saya gambarkan, nanti aja pada hari Raya Paskah. Lalu hari ke-40, Yesua naik ke surga. Ya, dia menjumpai murid-muridnya, hari ke-40, Yesua naik ke surga. Dan langit yang pertama, ini gambarannya seperti ini atmosfer kita, saudara-saudaraku. Di luar atmosfer kita, ruang angkasa itu gelap. Betul ya? Gelap, saudara-saudaraku. Ya, kita di atmosfer kita masih bisa dapat terang dari matahari. Tapi kalau di luar angkasa, saudara lihat dong film-film luar angkasa. Gelap kan? Cuma ada bintik-bintik kecil-kecil, bintang-bintang gitu kan. Itu daerah kegelapan, tuh kerajaan kegelapan, saudara-saudaraku. Itu adalah langit yang kedua, dan langit yang ketiganya adalah kerajaan terang ini, yang tidak kelihatan. Beyond this universe, itu ada kerajaan terang, saudara-saudaraku. Amin. Nah, saudara-saudaraku, jadi seperti inilah kalau mau. Nah, terakhir tujuan kematiannya, memulihkan kita manusia. Memulihkan itu bukan hanya menyelamatkan kita, saudara-saudaraku. Baik yang hidup maupun yang mati. Yang hidupnya itu, dan dia telah menyelamatkan dan telah memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan anugerahnya, yang telah diberikan kepada kita dalam Hamasyah Yesua sebelum waktu yang kekal. Buat yang mati, saudaraku. Oleh karena itu dia berkata, seraya naik ke tempat tinggi, dia menggiring tawanan dan memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Jadi ada tawanan-tawanan roh, saudara-saudaraku, di dalam Hades itu yang harus dia lepaskan. Dan kemudian 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab dengan satu seruan, dengan suara penghulu malaikat, dengan sangkakala, dia akan turun dari surga, dan orang-orang yang mati dalam Hamasyah, mereka akan pertama-tama bangkit. Saudara-saudaraku, pada waktu kita wafat, tubuh kita memang ada di sana, ya, saudaraku. Kita menunggu. Tapi roh kita sudah ditaruh di Firdaus. Nanti pada waktu kebangkitan pertama, roh kita akan menyatu lagi dengan tubuh kita, lalu berubah jadi tubuh kemuliaan. Tubuh darah daging sudah tidak nampak lagi, tapi berubah jadi tubuh kemuliaan. Dan inilah yang akan terangkat, bertemu Tuhan di angkasa. Lalu, menyadarkan kita bahwa hidup kita bukan kita lagi, melainkan Hamasyah yang hidup di dalam kita. Aku telah disalibkan bersama Hamasyah. Jadi pada waktu kita makan roti dan minum cawan itu kita harus tahu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Itu gaya hidup lama harus kita tinggalkan, saudara. Kita sekarang hidup baru bersama Hamasyah, saudaraku. Ya, aku mati terhadap dosa. Tapi aku hidup bukan lagi aku, melainkan Hamasyah yang hidup di dalamku. Aku hidup sebagai ciptaan baru, yang gaya hidupku digerakkan oleh Hamasyah. Dan apa yang sekarang aku hidup di dalam daging, aku hidup oleh iman putra Elohim. Sekalipun aku masih dilingkupi darah daging, tapi ada iman Elohim yang akan membimbing aku. Sehingga aku tahu apa yang akan terjadi. Karena itu aku tetap melangkah. Ya, iman Elohim mengatakan, Elohim itu, Yesua itu adalah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya demi aku. Yesua Hamasyah satu-satunya pribadi yang sangat mengasihiku dengan bukti dia rela mati demi aku dan dia sekarang ada bersamaku. Ketika aku peringati tubuh dan darahnya, dia hadir bersamaku. Memang dalam rupa rohnya sekarang, karena kita adalah tubuhnya dan dia adalah kepala. Tapi kita hidup, saudara-saudaraku, kita hidup. Ayat ini mengatakan kita hidup. Hidup itu artinya berjalan, saudaraku. Hidup itu adalah bergerak. Hidup itu bukan idle. Hidup itu bergerak, ya saudaraku. Kita harus melangkah. Kita harus memberitakan, walaupun bagi orang Yahudi itu kebodohan, sandungan. Masa si Mesias kita mati? Nggak percayalah sampai sekarang. Begitu banyak orang Yahudi yang tersandung oleh kematian Yesua. Bagi orang Yunani, bagi orang luar,
masa Tuhan mati sih? Karena mereka pikir kalau Tuhan itu nggak bisa mati. Tapi waktu Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhan itu adalah roh dan jiwanya, pikiran, perasaan, kemauannya berdiam di dalam tubuh manusia waktu itu, betul? Jadi pada waktu dia wafat, itu tubuh jasmanianya yang wafat, rohnya kan tetap hidup, rohnya naik kepada Bapa. Bukankah semua manusia juga begitu? Cuman ditawan, ya. Misalnya katakan orang beragama A, dia meninggal karena dicabut rohnya. Rohnya tetap hidup nggak? Tetap hidup. Nanti akan kembali lagi kepada tubuh yang telah ditinggalkan itu. Walaupun tubuhnya sudah rusak, sudah jadi abu, ada jadi air, jadi apapun, roh ini akan kembali lagi dan bangkit lagi dengan tubuh darah daging untuk masuk ke neraka selama-lamanya. Gitu. Jelas, saudara? Ya. Nah, jadi kalau kita dijemput, saudaraku, untuk kembali lagi nanti kebangkitan tubuh, kita pakai tubuh kemuliaan. Itu bedanya, saudaraku. Artinya apa di sini, saudaraku? Kalau kita tahu bahwa kita hidup, maka kita harus melangkah. Kita melangkah, Tuhan akan memimpin. Amin. Jangan diam, saudaraku. Langkah, beritakan kematiannya. Jangan malu. Gak usah malu memberitakan salib, saudara-saudaraku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita datang dengan nyanyian. Sebetulnya nyanyian yang tadi enak ya. Kita nyanyi yang barusan aja deh. Ya, kita berharga ya. Kemanakah aku dapat pergi? Jadi udah dilatih kok, bisa semua ya. Oke. Kemanakah aku dapat pergi? Dan kemudian saya serahkan pada Pak Gersom. Saudaraku, jangan diam, saudaraku. Harus memberitakan. Saudara-saudaraku, jangan kita pikir, kita harus cari kehendak Tuhan. Kita harus menemukan kehendak Tuhan, baru kita bertindak. Jangan sembarangan Pak Yahya. Tidak, saudaraku. Saudara-saudaraku, kita bukan harus menemukan kehendak Tuhan, tapi kita harus mengenali kehendak Tuhan. Pasti kehendak Tuhan selalu Tuhan nyatakan kepada kita. Saudara, pasti hanya kita mungkin kurang mengenali. Saudara harus berani. Ketika saudara mungkin hanya memelihara domba-domba yang 2-3 ekor seperti Daud, tapi Tuhan ternyata memilih dia. Tuhan mengangkat dia menjadi raja. Saudara mungkin ada di dalam istana Raja Artasasta seperti Nehemia. Mungkin tidak pernah terpikir untuk melakukan pembaruan kota Yerusalem, membangun kota Yerusalem. Saudara hanya melayani seorang raja, saudara hanya bekerja di kantor saudara. Mungkin tidak berpikir tentang pembangunan gereja. Tapi ketika saudara mengenali kehendak Tuhan, tiba-tiba Tuhan itu menyatakan begitu saja lewat sebuah peristiwa. Ada orang yang datang memberitahu kepada Nehemia bahwa kerusakan di Yerusalem sudah sangat-sangat akut. Lalu Nehemia berkata pada raja dan raja memberi izin dia menjadi seorang pemborong dari pelayan raja jadi kontraktor. Itu kehendak Tuhan yang mulai dikenali oleh Nehemia. Saudara, siapakah saudara? Apakah saudara hanya guru di sekolah? Tuhan punya rencana dan kehendaknya yang ajaib. Tapi it's all about Him, saudara-saudaraku. It's all about Jesus. Ini semua tentang Hamasyah Yesua, bukan tentang dirimu. Seringkali kita salah orientasi, saudaraku. Nyanyikan lagu ini. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Kita bangkit berdiri, kita akan menikmati perjamuan Tuhan. Katakan dengan iman. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia.
dan berharga, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Saudara, sekalipun kita nyanyikan lagu ini sepertinya bagaimana kita indah di hadapan Tuhan, tapi kita sedang menyanyikan sungguh indah tentang Dia, saudaraku. It's all about Him. Karena Dia indah, maka kita dijadikan indah. Saya baca ayat yang saya kemukakan tadi supaya mengingatkan. Maka kami memberitakan, sekali lagi, maka kami memberitakan Hamasyah yang telah disalibkan. Di satu sisi sandungan bagi orang-orang Yahudi, di sisi lain kebodohan bagi orang Yunani. Tapi kami mau memberitakannya demi nama Tuhan Yesus Hamasyah. Silakan Pak Gersom. Haleluya. Haleluya. Cek, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa Yahweh, Bapa yang baik, inilah kami umat pilihan-Mu, inilah kami orang-orang tebusan-Mu. Saat ini Bapa, kami mengucap syukur karena pengorbanan putra-Mu yang tunggal, Yesus Hamasyah di kayu salib. Hidup kami menjadi hidup yang baru, menjadi hidup yang berkemenangan, menjadi hidup yang ada harapan untuk hari esok ya Bapa. Bapa, begitu besar kasih-Mu akan kami umat-Mu di tempat ini Bapa. Sehingga putra-Mu yang tunggal, Yesus Hamasyah, rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kami ya Bapa. Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu tentang arti sebuah pengorbanan Pesah Bapa. Bapa, kami percaya Engkau sudah melewatkan kami. Engkau sudah menghindarkan kami dari kematian, dari maut ya Bapa, sehingga kami sekarang mempunyai hidup, dan hidup itu ada di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, saat ini pun kami bersyukur kalau Engkau sudah mengundang kami untuk menikmati perjamuan-Mu, perjamuan kudus. Bapa, kami percaya pada saat kami makan roti yang adalah daging-Mu dan minum anggur yang adalah darah-Mu, maka tubuh kami menyatu dengan tubuh-Mu ya Bapa. Dan pada saat kami menyatu dengan Engkau ya Bapa, maka kami akan memberitakan tentang kematian-Mu, tentang berita keselamatan itu ya Bapa, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Bapa, inilah kami umat tebusan-Mu. Inilah kami umat pilihan-Mu yang saat ini siap menerima perjamuan-Mu. Bagi kita semua, umat pilihan Bapa Yahweh yang sudah siap menerima perjamuan, mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Bapa Yahweh, mari kita angkat
roti kita, dan mari kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jika seseorang makan roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Roti yang kuberikan itu adalah dagingku, yang kuberikan demi kehidupan dunia ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku di dalam dia dan dia di dalam aku." Di tempat lain, Rasul Paulus dengan ilham Roh Kudus menuliskan buat kita semua, "Sebab aku sendiri telah menerima dari Tuhan apa yang juga telah kuserahkan kepadamu, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika dia dikhianati, dia mengambil roti dan sesudah mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berkata, 'Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku.' Saudara, bukankah roti yang adalah bentuk persekutuan kita dengan tubuh Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Amin. Mari kita makan dengan In mengucap the syukur name di of dalam the nama Lord Yesus Hamasiah. Thank you, Lord. Haleluya. Haleluya. Thank you, Jesus. Jemaat yang dikasihi Bapak Yahweh, angkatlah cawan dan dengarkan firman Tuhan. Thank you, Jesus. Dan demikian pula cawan itu sesudah makan, Tuhan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru dalam darahku. Lakukanlah ini sesering kamu dapat meminumnya sebagai peringatan akan aku. Sebab sesering kamu dapat makan roti dan minum cawan itu, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang." Amin. Saudara, bukankah anggur yang adalah bentuk persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Hamasiah sudah ada di tangan kita? Amin. Mari kita minum dengan mengucap syukur dalam nama Yesus Hamasiah. Haleluya. Mari kita berdoa. Thank you, Jesus. Bapa Yahweh yang kudus, Thank you, Jesus. Bapa Yahweh yang roh, Bapa Yahweh yang Esa, Bapa Yahweh yang saat ini kami sapa dan kami sembah di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah menikmati makan makanan rohani, yaitu firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa Engkau melalui Putra-Mu yang tunggal sudah menebus hidup kami dari hidup yang sia-sia ya Bapa. Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu selalu membimbing, menuntun umat-Mu, jemaat-Mu, jemaat GBT itu Bapa, selalu berjalan dalam kebenaran sesuai dengan firman-Mu dan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu Pak Yaya Iskandar yang sudah Kau pakai sebagai saluran berkat. Engkau juga memberkati Bapa, memberkati hidupnya, memberkati kesehatannya, memberkati rumah tangganya, memberkati istri, anak, menantunya, dan memberkati dimanapun gembala kami Bapak Yaya Iskandar berada ya Bapak. Bapak, Engkau juga memberkati jemaat-Mu, jemaat GBT itu Berta, baik yang ada di tempat ini maupun sedang ada di rumah mereka masing-masing. Engkau juga lawat mereka, Engkau juga memberkati mereka Bapa. Berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati mereka sebagai suami, berkati mereka sebagai istri, sebagai anak, orang tua, mertua, berkati mereka semuanya Bapa. Kami percaya Bapa, terang-Mu bercahaya melalui jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Garam-Mu akan menggarami orang-orang di sekitarnya melalui jemaat-Mu di tempat ini ya Bapa. Bapa, berkati jemaat-Mu, berkati usahanya, berkati pekerjaannya, berkati cita-citanya,
apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan oleh jemaat-Mu Bapa, Engkau buat menjadi berhasil ya Bapa. Berkati anak-anak mereka yang masih dalam usia belajar, masih usia sekolah. Bapa, berikan hikmat, kepandaian, kecerdasan, sehingga mereka semuanya boleh menyelesaikan studinya dengan baik. Segala yang dibutuhkan Bapa, kami yakin, kami percaya Engkau sudah mencukupkannya ya Bapa. Bapa Yahweh, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam keadaan sakit. Ibu Hermin dan istri Pak Joko ya Bapak. Bapak, dari tempat ini kami mengangkat tangan kami. Kami nyatakan dalam nama Yeshua HaMashiach dan dalam pilur Yeshua HaMashiach, Ibu Hermin sehat, Ibu Hermin kuat, istri Pak Joko disembuhkan. Mereka semuanya menjadi sehat kembali, pulih kembali, semangat kembali, oleh karena kasih anugerah dari Bapa Yahweh melalui putranya Yeshua HaMashiach. Bapa Yahweh, kami serahkan Bapa bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara yang kami kasihi ini. Biarlah Bapa salom-Mu, damai sejahtera-Mu ada senantiasa dalam kehidupan bangsa dan negara kami ya Bapa. Bapa, berkati Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin yang kepercayakan untuk memimpin bangsa ini Bapa. Berikan hikmat sehingga mereka Bapa boleh memimpin bangsa ini dan dibantu oleh para menterinya untuk memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal, kota Jakarta. Engkau juga turunkan damai-Mu, sukacita-Mu. Dan kami percaya Bapa, hujan pertobatan akan Kau curahkan kepada bangsa dan negara kami, juga kota yang kami cintai ini. Terima kasih Bapa Yahweh. Bapa Yahweh, kembalikan kami hari Minggu untuk kami boleh berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan untuk bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa Yahweh, sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau menerima berkat dari Engkau ya Bapa, yang akan disampaikan oleh gembala kami, Bapak IAS Iskandar. Saudara-saudara, baik yang di sini maupun di rumah, tadahkan tanganmu dan buka hatimu. Kita terima berkat surgawi. Saudara-saudara, terima dan bawalah kasih karunia dari Tuhan kita Yeshua HaMashiach, kasih dari Bapa surgawi kita, Bapa Yahweh yang mulia, dan persekutuan Ruach HaKodes, Roh Kudus menyertai hidup kita sekalian, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Dan sementara kita diberi umur hidup, kita tidak berdiam saja, kita akan melangkah karena Dia yang akan memimpin. Kita akan memberitakan kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Yahweh memberkati kita dan melindungi kita. Yahweh menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Kita menerima semua berkat ini dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Haleluya, kita yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Shalom, shalom, damai Tuhan turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Tuhan sekarang dan selamanya. Seperti sungai
mengalir lembut gemercik seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Iya. Yang mau jawaban 3 hari 3 malam, hari Minggu datang ya. Tuhan memberkati. Bapak Yahweh memberkati. Puji Tuhan, selamat Paskah Bapak Ibu, Tuhan Yesus Masih memberkati.